Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan menjelajahi sebuah perjalanan yang, wah, luar biasa. Kita akan menelusuri evolusi teknologi informasi dari awal banget, cuma dari kata-kata lisan sampai ke kecepatan elektronik yang kita nikmati sekarang. Oh ya, sebelum kita lanjut, perlu diketahui kalau pembahasan kita kali ini diadaptasi dari materi perkuliahan untuk mata kuliah Teknologi Informasi yang diasuh oleh Bapak Trisna Taufik. Dan tentu saja, kami senang banget bisa berbagi wawasan ini dengan teman-teman semua di kanal Ngaji Ekonomi. Selamat datang dan yuk kita belajar bareng. Oke, kita mulai dengan pertanyaan besar ini. Pernah kepikiran nggak, gimana caranya kata-kata yang kita ucapkan, yang dulu cuma bisa didengar orang di sebelah kita, sekarang bisa berubah jadi pesan instan yang keliling dunia dalam hitungan detik? Nah, perjalanan itulah yang akan kita ungkap. Baik, kita mundur jauh ke belakang. Sebelum ada tulisan, apalagi internet, teknologi informasi pertama yang dimiliki manusia, ya, suara kita. Bahasa lisan. Ini adalah fondasi dari semua cara kita berbagi ide dan pengetahuan. Tapi, komunikasi lisan ini punya beberapa masalah besar. Pertama, informasinya itu nggak awet. Begitu selesai diucapkan, ya hilang. Kedua, jangkauannya pendek banget, cuma sejauh suara bisa terdengar. Dan yang paling parah, pesannya gampang banget berubah atau bahkan dilupakan kalau diceritakan dari orang ke orang. Kinda like permainan telepon rusak gitu. Nah, untuk mengatasi masalah itu, manusia menciptakan sebuah terobosan revolusioner, tulisan. Ini adalah langkah pertama yang jenius untuk membuat informasi jadi abadi. Jadi sesuatu yang bisa dipegang dan diandalkan. Coba lihat perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Tulisan langsung menyelesaikan semua masalah tadi. Informasi yang tadinya cuma sesaat, jadi bisa bertahan selamanya. Jangkauan yang tadinya cuma beberapa meter, jadi bisa melintasi dunia. Dan yang paling penting, pesan aslinya jadi terjaga, nggak gampang berubah. Ini benar-benar sebuah lompatan besar bagi peradaban. Dan inovasinya nggak berhenti di situ. Dengan ditemukannya alfabet dan sistem angka, mencatat informasi jadi jauh lebih efisien. Kita nggak lagi cuma sekedar menggambar simbol-simbol, tapi kita bisa menjelaskan ide-ide yang kompleks dengan sangat presisi. Oke, sekarang informasi sudah bisa disimpan secara permanen. Tapi muncul masalah baru. Gimana cara menyebarkannya dengan cepat? Dulu kalau mau menyalin buku, ya harus ditulis tangan, satu persatu. Capek dan lama banget. Disinilah mesin cetak hadir sebagai game changer, membuat ilmu pengetahuan bisa diproduksi secara massal. Seperti yang ditekankan di sini, inti dari teknologi percetakan itu adalah kecepatan dan skala. Tiba-tiba saja, buku, ide, dan pengetahuan baru bisa menyebar dengan kecepatan yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi, bahkan buku yang dicetak masih terikat oleh dunia fisik. Bukunya harus diangkut, suratnya harus dikirim pakai pos. Jadi tantangan berikutnya adalah, bagaimana caranya kita menaklukkan ruang dan waktu? Jawabannya, teknologi elektronik. Era elektronik ini benar-benar membawa kita ke level yang berbeda. Lewat radio dan televisi, informasi bisa menyebar secara instan ke jutaan orang. Terus, dengan munculnya komputer, kita punya cara menyimpan data yang jauh lebih awet dan efisien. Inilah titik di mana komunikasi seolah-olah nggak punya batasan lagi. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, kira-kira seperti ini. Dari kata-kata yang fana, lalu simbol yang abadi, lanjut ke produksi massal, dan akhirnya, transmisi instan. Setiap era baru hadir untuk menyelesaikan keterbatasan dari era sebelumnya. Keren ya? Nah, sekarang pertanyaannya, semua evolusi panjang ini tujuannya apa sih? Pada akhirnya, teknologi informasi modern memberikan kita 4 keuntungan utama yang menjadi puncak dari semua perjalanan ini. Yang pertama, tentu saja, kecepatan. Komputer itu bisa melakukan miliaran kalkulasi dalam sekejap mata, sesuatu yang butuh waktu seumur hidup kalau dikerjakan manusia. Kedua, konsistensi. Beda sama manusia yang bisa capek atau moodnya berubah, teknologi itu selalu memberikan hasil yang sama persis setiap saat. Gak ada ceritanya hasil cetakan ke 1000 beda sama yang pertama. Ketiga, ketepatan. Nah, ini penting. Komputer itu bukan cuma cepat, tapi juga luar biasa akurat. Ia bisa menghitung sampai desimal terkecil atau mendeteksi perbedaan yang bahkan gak bisa dilihat oleh mata kita. Dan yang terakhir, keandalan. Karena cepat, konsisten, dan tepat, proses yang dijalankan oleh teknologi jadi jauh lebih bisa kita andalkan. Resiko human error-nya jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita kerjakan secara manual. Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan ini.
Perjalanan kita sudah membawa informasi ke titik di mana kecepatan dan jangkauannya hampir tanpa batas. Kita sudah berhasil memecahkan masalah pengiriman informasi. Pertanyaannya sekarang, apa tantangan komunikasi besar berikutnya yang harus dipecahkan oleh teknologi? Coba deh, dipikirkan.